Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriman Salubis dengan NPM 2408260156 eh, pada blog Hematologi dan Imunologi. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas tentang anemia hemolitik. Yang mana yang pertama itu dari definisi anemia hemolitik ini adalah anemia yang terjadi akibat pemecahan sel darah merah yang berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah yang baru. Kemudian untuk etiologinya itu ada dua, bisa dari intrinsik seperti spherocytis herediter, defisiensi G6PD, hemoglobinopati, dan dari ekstrinsik itu seperti anemia hemolitik autoimun, bisa dari infeksi seperti malaria ataupun reaksi transfusi darah. Untuk faktor risikonya itu bisa dari riwayat keluarga seperti spherocytis herediter tadi, konsumsi obat oksidatif, atau bahkan konsumsi makanan tertentu seperti kacang papa yang bisa menyebabkan kondisi seperti fapisme, itu defisiensi dari G6PD. Kemudian kita bisa masuk ke manifestasi klinisnya, itu pasien bisa dijumpai pucat, lemas, sesak napas, ikterus, hingga urin yang berwarna gelap. Pada pemeriksaan fisik, pasien didapati pucat, bisa melakukan pemeriksaan pada sklera pasien, terdapat ikterik, kemudian adanya pembesaran organ seperti splenomegali, kemudian ada takikardi dan hingga murmur sistolik fungsional pada anemia berat. Kemudian kita bisa melihat untuk pemeriksaan penunjangnya, itu pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah, kemudian peningkatan retikulosit sebagai tanda kompensasi sumsum tulangnya, kemudian bisa ada peningkatan bilirubin indirect, peningkatan LDH, dan penurunan leptoglobin. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melakukan direct com test yang akan didapati positif. Dan untuk tata laksananya, kita bisa menata laksana anemia hemolitik itu bergantung pada penyebabnya. Secara umum meliputi terapi penyebab sesuai etiologi, kemudian pemberian asam folat, terus bisa diberikan kortikosteroid itu pada kasus autoimun, dan transfusi darah bila diperlukan. Untuk komplikasinya itu ada seperti krisis hemolitik, gagal jantung, dan overload besi. Kemudian untuk prognosisnya umumnya baik bila penyebabnya terkontrol dan bergantung pada etiologi, derajat hemolisis, dan kecepatan penanganan. Prognosisnya bisa lebih buruk itu pada hemolisis yang berat dan kronik. Untuk patofisiologinya agak sedikit ketinggalan, dok, maaf. Saya akan bahas yang pertama itu pada gejala umum itu anemia hemolitik ini kondisi meningkatnya penghancuran eritrosit sehingga sel darah merah menjadi lebih pendek dari normal. Nah, semua tanda gejala anemia akan muncul seperti peningkatan denyut jantung, dyspnea atau sesak napas, dan peningkatan frekuensi napas, mudah lelah, dan pucat. Kemudian untuk peningkatan bilirubin tidak terkonjugasi, kita bisa hemolisis eritrosit akan menghasilkan bilirubin tidak terkonjugasi dalam jumlah besar. Nah, sehingga melebihi kapasitas konjugasi hati yang akan menyebabkan hiperbilirubinemia, dan bilirubin yang tidak terkonjugasi ini yang meningkat dan mengendap pada jaringan sklera pada mata dan menyebabkan sklera ikterik, dan kalau mengendap di kulit maka akan menyebabkan jaundice. Kemudian hemolisis intravaskular, pada hemolisis intravaskular ini eritrosit pecah langsung di pembuluh darah dan melepaskan hemoglobin ke plasma yang akan menyebabkan hemoglobinemia.
yang mana plasma tampak merah setelah sentrifugasi. Kemudian dan hemoglobin yang bebas bisa difilter dari plasmanya oleh ginjal dan menyebabkan hemoglobinuria. Dan pada beberapa kondisi eritrosit abnormal yang terperangkap dan dihancurkan di limpa akan menyebabkan splenomegali atau pembesaran limpa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ini referensi yang saya gunakan, 3 referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.